Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Pak Rahman, saya mohon izin, Pak Halim, Pak Aad selaku pimpinan beserta Bapak Ibu guru semua. Hari ini saya akan sedikit berbagi tentang apa yang telah saya baca, saya ketahui tentang social emotional environment. Baik, saya hanya punya satu slide yang mana ini nanti menjadi goals dari apa yang saya utarakan pada hari ini. Kita kembali ke masa sebelum Perang Dunia Kedua, artinya Perang Dunia Pertama. Pada Perang Dunia Pertama itu banyak orang yang kehilangan personal etik, artinya etika dalam dirinya itu hilang. Itu khusus untuk warga di Amerika. Nah, Lim ini hadir dan cocok sekali ada di Amerika karena memang latar belakang budaya mereka atau environment mereka itu sedang membutuhkan yang namanya be proaktif, seperti put first thing first, karena personal etiknya hilang. Itulah yang dibaca oleh Stephen Covey, sehingga naluri yang sebenarnya sudah ada di dalam manusia ini dituliskan kembali dan dibagikan kepada orang-orang banyak, sehingga di Amerika itu berhasil. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah di Indonesia bisa berhasil? Melihat environment-nya. Jadi latar belakangnya tadi personal etik ya, kita bicara gitu. Nah, lagi-lagi tentang leader ini atau LIM, karena ini sifatnya sosial gitu ya, maka kita berhubungan dengan orang lain, interaksi sosial dengan satu dengan yang lainnya. Pertanyaan yang mendasarnya, saya tidak membahas hari ini, tidak membahas tentang how ya, bagaimana, tapi saya berbicara tentang why. Kenapa social environment ini harus kita ada dan kenapa bisa diterapkan di Indonesia gitu ya, dan apakah ini menjadi penting gitu. Nah, pertanyaannya mulai dari yang paling mendasar. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah LIM Bapak Ibu benar-benar membutuhkan leader ini? Itu pertanyaannya. Mulai dari situ berangkatnya. Jadi saya pengen kasih kertas ke Bapak Ibu yang bisa diisi gitu ya. Gak usah tulis namanya kalau takut gitu ya. Tulis aja apa yang Bapak Ibu butuhkan sebenarnya. Bapak Ibu tuh butuh apa sih sebenarnya di sekolah ini gitu. Ya, khususnya untuk sekolah kan, karena kita berbicara LIM di sekolah ya. Khususnya kita tuh butuhnya apa sih sebagai guru gitu. Tulis aja. Nah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, dalam leader ini itu terbagi atas dua trinitas. Trinitas pertama itu dasar, yang mana be proactive, put first thing first, begin with the end in mind gitu ya. Nah, trinitas pertama itu yang saya baca, kuncinya adalah butuh. Ketika kita butuh, maka dengan sendirinya dia akan proaktif. Dia akan mengambil put first thing first, mana yang lebih penting untuk dirinya. Lalu dia akan tahu fungsinya ini buat apa, untuk apa. Udah tahu goalsnya duluan. Contoh, misal anak-anak ingin menonton suatu konser di sebuah pertunjukan. Dia udah tahu, dia harus bangun jam berapa, proaktif. Dia udah ngeset alarmnya gimana, lalu dia put first thing first, dia membawa di tasnya, ranselnya mana yang penting untuk dia, mana yang tidak. Baju ganti, make up, dan lain-lain. Dan dia tahu goalsnya. Saya nanti ingin ngambil videonya dari si kiri. Saya mau fotonya si Jenna aja, misalkan Blackpink gitu ya. Saya ngefans sama yang ini, dia udah tahu goalsnya mau ngapain aja. Nanti setelah selesai saya mau ketemu, mau foto bareng dan lain-lain.
Nah, itu dia kebutuhan. Jadi dasar dari trinitas pertama itu saya rasa butuh. Yang kedua, trinitas kedua itu ada sosial, berhubungan dengan orang lain. Nah, ini butuh kedewasaan. Jadi ketika dia bisa memilih mengambil sikap, maka trinitas kedua yang mana put first, win-win gitu ya. Lalu yang berhubungan dengan orang lain itu akan bisa berjalan ketika dia bisa memetakan bagaimana caranya selesai dengan dirinya lah. Selesai dengan dirinya, maka dia baru bisa melakukan yang tingkat level trinitas kedua. Nah, di sini ada gambarnya nih, jelas banget. Gradasinya jelas. Dari oranye, kuning, hijau, makin memudar gitu ya. Nah, sini ini lingkaran luar. Ini lingkaran yang tidak bisa atau efek. Ini efek dari apa yang dilakukan setelah dari yang utama ini. Self-awareness pertama tadi. Ketika kita harus, kalau buat saya gitu ya, menentukan WIG di sebuah satuan pendidikan gitu, sekolah, memang betul secara teknis dia from X to Y by when gitu ya. Itu secara teori. Tapi secara emosional, sosial emosional, yang paling bagus adalah dimulai dari student voice. Kenapa? Karena kita memulai dari apa yang mereka butuh. Sehingga WIG itu yang ada terpampang di kelas-kelas mereka ataupun di sekolah, environment ya, itu sejalan dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi mereka merasa memiliki WIG tersebut. Sehingga mereka ada usaha untuk, saya butuh nih buat ini gitu. Saya butuh dengan ini. Karena kalau misalkan kita diterapkan dari atas, belum tentu berapa persentasenya dari seluruh yang ada di anak-anak ini benar-benar membutuhkan. Jadi dia tidak merasa memiliki. Nah tadi, trinitas pertamanya aja dia belum lulus. Artinya dia tidak merasa butuh. Maka dia tidak akan be proaktif, tidak akan put first thing first, tidak akan begin with in mind. Karena dia merasa saya tidak butuh, ini bukan kebutuhan saya. Maka kalau saya pernah berandai-andai gitu ya, kita kasih student voice, tanya ke anak-anak, apa sih yang membuat kalian tidak bahagia di sekolah gitu. Itu kan masalah semua itu pasti yang datang kan. Lapangannya buruk, jam mengajarnya terlalu padat dan lain-lain. Sehingga itu jadi WIG kita itu diselesaikan satu-satu tuh. Satu selesai. Yang mana kita mampu pilih dari yang paling gampang. Nah, itulah kenapa trinitas pertama tadi basicnya butuh. Nah, trinitas kedua itu berjalan dengan sendiri. Kalau ketika udah lancar, trinitas keduanya sosialnya itu interaksi sosial aja. Kayak win-win itu udah dengan sendirinya tuh. Karena naluriah. Leader ini basicnya naluriah. Jadi tidak, ketika kita merasa ingin dibuat-buat malah jadi nggak kena. Karena kalau dia nalurinya merasa alami gitu ya, kayak nanti saya akan baca apa yang Bapak Ibu tulis, kemungkinan itu bisa menjadi, kalau saya sebagai orang yang bisa membantu Bapak Ibu, saya akan menyelesaikan. Maka saya akan memberikan solusi kepada Bapak Ibu. Misalkan saya sedang butuh uang, misalkan apa yang kan tadi saya tanya, apa yang Bapak Ibu butuh sih sebenarnya saat ini gitu kan, terus tulis saat ini saya butuh uang untuk berangkat sekolah. Maka ketika saya bisa membantu, saya akan kasih. Iya kan? Ketika saya bisa merasa membantu, makanya trinitas kedua tadi keputusan. Kuncinya memutuskan. Ketika dia bijak, saya bantu nggak ya? Kalau saya begini nanti win-win nggak ya? Gitu. Kalau saya begini menyakiti orang nggak ya? Nah, makanya trinitas kedua tadi begitu. Tadi ini gradasinya. Self-awareness selesai. Self-management. Nah, ini dia. Ini menuju, makanya warnanya kuning sendiri. Jadi ini tengah-tengah. Responsible decision making. Ketika ini udah oke, baru dia masuk ke sini. Relationship skill. Baru bisa masuk. Baru lanjut lagi. Social awareness. Empatinya udah timbul. Ketika dia melihat orang kayak, saya sedang kesusahan dalam mengerti pelajaran ini misalkan gitu. Nah dia, oh karena saya bisa, ya saya bantu. Jadi harus lewat ke sini dulu. Nah, disinilah tahap-tahap level tadi trinitas pertama dan kedua, gradasinya di sini. Dan di sini ini udah efek
ada classroom, school, home. Nanti dengan sendirinya ketika ini berjalan, efeknya bisa jadi ke kelas, bisa jadi di sekolah, bisa jadi ke yang lebih luas. Ketika dia bertanya ketika dia jadi ketua RT gitu bertanya apa sih yang warga butuh gitu kan. Ini udah masuk ke yang home, community. Ketika dia bertanya mempunyai suatu band gitu, dia tanya teman-teman kita bikin lagunya seperti apa sih? Kebijaksanaannya sudah ada karena sudah melewati dirinya sendiri dan gradasinya sudah dilewati. Itulah kenapa di Leader in Me ada nih hubungannya dengan social emotional environment. Ada student voice, ada rekening bank emosi. Itu semuanya fungsinya adalah untuk kita melewati gradasi ini. Gradasi yang ini. Jadi student voice, ada rekening bank emosi, ada mungkin kita diskusi dan lain-lain itu fungsinya adalah untuk mematangkan environment atau lingkungan kita sesuai dengan apa yang kita pilih. Kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya, kalau tadi yang saya bilang, yang saya baca ya, malah rujukan saya adalah buku Seven Habits yang ditulis oleh Stephen Covey. Highly apa? Efektif, ya. Itu dia. Rujukan saya dari itu. Mungkin karena kita mengenal LIM secara teknis di sekolah. Jadi tahu-tahu datanglah dari luar yang mengajarkan kita bagaimana cara membuat WIG, bagaimana cara membuat lead measure, bagaimana. Tapi kita tidak pernah tahu kenapa ini harus dibuat gitu. Yang mungkin ada yang miss dari kita nih. Kalau saya merasa gitu ya. Saya merasa ikut dari awal Leader ini masih masuk sekolah. Dan saya tidak pernah dapat alasan kenapa ini harus dilakukan gitu. Isinya tuh cuman how to create class, WIG, atau lead measure, personal mission gitu. Tapi kita tidak pernah dikasih tahu kenapa kita harus menulis personal mission gitu. Nah itulah kenapa jawabannya anak-anak pasti selalu teknis. Kenapa WIG kelasmu ini? Karena WIG sekolahnya ini. Karena sekolahnya tanya kenapa sekolah WIG-nya ini? Karena yayasannya ini. Jadi selalu beruntut kayak gitu. Tapi dia tidak bisa menjelaskan secara empiris gitu ya, secara meluas. Apa sih sebenarnya WIG ini? Kenapa sih harus ada di kelas ini? Padahal gampang, butuh. Karena dia butuh itu, maka saya akan kejar itu. Itu doang kuncinya sebenarnya. Nah tapi itu tidak pernah kita dapatkan gitu. Sehingga kita hanya tahu teknisnya. Ini from X to Y by when. Dan lain-lain. Itu kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah ini tadi saya sudah membagikan seperti satu pertanyaan. Apa yang kalian butuh? Ya ini. Saya butuh istirahat dan HP baru. Lah. Saya parah apa nih? Nah, Pak Rahman, ini ada yang menulis saya butuh istirahat. Kemungkinan bisa dievaluasi kan apa mungkin jadwal atau kita terlalu padat dan lain-lain. Ini kan menjadi WIG kan. Lalu kemampuan mengajar apa nih? Ini oh yang dua. Oh HP baru. HP baru nanti dapat Bu hari guru. Saya butuh tidur lebih lama. Oh rata-rata kecapean gitu ya, lelah. Respect from other, yayasan, rekan dan siswa. Saya butuh waktu sejenak untuk berpikir. Betul, kecapean rata-rata ya. Karena di sini terlalu cepat. Apakah kita terlalu padat? Kita nggak tahu. Membutuhkan sinergi yang selaras untuk mencapai yang ingin dicapai sekolah. Nah, berarti harus ada evaluasi mengenai itu. Terus kesejahteraan, emang kurang sejahtera ya? Kan baru dapat kemarin bonus. Lalu ada saya butuh healing, iya bener. Ternyata capek semua ya. Saya butuh kewarasan tuh. Bener, saya butuh healing lagi. Artinya kalau dari sini kita bisa menentukan WIG-nya gampang banget.
langsung tahu bahwa saat ini yang kita butuh adalah istirahat. Ya kan? Ya, lead measure-nya. Kemungkinan rapatnya tidak lagi membahas tentang tapi tentang Bapak Ibu cerita diskusi masing-masing. Bermain games bersama-sama misalkan. Itu kan mempererat juga. Nah, dari situlah kita bisa mengerti menentukan tadi WIG tadi. Kira-kira kayak gitu Bapak Ibu. Terima kasih, sekian dari saya. Mungkin ada quotes terakhir. Satu slide aja. Nah, ini fotonya sedikit ekstrim. Kenapa? Saya memilih ini karena filosofisnya bagus sekali Bapak Ibu. Tak seorang pun dapat menyakiti Anda tanpa persetujuan Anda. Ketika orang paradigmanya kuat, dia mau dibakar aja dia tetap pada posisinya. Dia nggak peduli. Jadi Bapak Ibu, core paradigm, makanya kan LIM itu bunyinya core paradigm, paradigma gitu. Paradigma itu alami dan kuat dari dalam diri. Nggak bisa, setiap orang tuh berpikirannya berbeda-beda. Nggak bisa disusupin-susupin. Nah, yang saya perlu sampaikan adalah kuatkan paradigma itu walaupun harus dibakar kayak gini gitu ya. Tak seorang pun dapat menyakiti Anda tanpa persetujuan Anda. Kira-kira ini deh dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.